sosok sentralnya itu ada di mana dan siapa gitu Kang Prabu? Ya, permasalahannya ini ya, ini sosok sentral ini ya, ini namanya sangat sakral sekali. Siap. Namanya sangat sakral dan sangat bermagis. Dengan daya magisnya ini ya, power magisnya ini, wow, kalau sekedar bom nuklir tidak ada apa-apanya, gitu loh, ya. Jadi ini inti nuklir, God particle. Siap. Gitu loh. Nah, kalau disebut namanya, ya, ini wah, resikonya sangat besar kalau sekali, tidak menerima, ya. mengolok-olok. Resikonya sangat besar sekali, Sepakat, gitu loh, ya. Dimana power kekuatannya tadi saya sebutkan ya, bukan sekedar kekuatan nuklir, tapi ini inti nuklir, gitu loh, ya kan? Insun Rahayu Malaria Waluya Asma Pangestu Hiba Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber kita, beliau Kang Raga. Kang Prabu Raga, sehat selalu Kang ya. Puji mana? Puji mana Kang Prabu. Kang Prabu, pada kesempatan malam hari ini ya, malam Jumat Kliwon ya Kang Prabu. Jumat Kliwon ya. Iya, Jumat Kliwon penuh berkah, malam sakral. Nah, siap. Di malam yang sakral ini Kang Prabu, kembali kita menyapa para pemirsa setia kanal YouTube Prabu dan Ratu. Masih mengenai mengenai bocah angon ternyata. Iya, itu sangat menarik sekali, banyak komentar yang langsung DM komentarnya itu Kang Prabu. Saya biar tidak lupa, saya tulis di sini. Banyak sekali ya yang komentar di channel ini, dan seolah tidak terima ya kalau keberadaan Satrio Piningit Ratu Adil disebut sebagai tool atau fasilitas, yang intinya mereka meyakini bahwa Satrio Piningit itu adalah sesosok ya yang ditunggu-tunggu, dan kemudian beliau itu yang bisa memakmurkan bangsa kita ini. Nah, menurut Kang Prabu itu loh diperjelas lagi lah Kang ya, karena gimana ya, karena mungkin perlulah sedikit dalam gitu Kang Prabu menjelaskan kepada pemirsa semuanya. Enggak Kang Prabu? Iya, disebut sebagai tool ya, iya, ataupun fasilitas ya, ataupun perangkat. Ya, ini kan sebetulnya satu keberuntungan ya buat kita semua. Iya, siap. Karena Tuhan ya, Tuhan itu memberikan fasilitas yang luar biasa. Betul Kang. Ya, jadi sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa memang yang namanya Satrio Piningit, bocah angon, ya, Ratu Adil dan Imam Mahdi, semuanya ini memang ada sosok sentralnya. Siap. Gitu. Ada sosok sentralnya. Disebut ada sosok sentralnya, ya berarti kan memang di dalam diri setiap manusia itu juga ada. Siap. Ya kan? Ada potensi kekuatan ya, sebagai seorang bocah angon, seorang Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi. Minimalnya untuk diri sendiri. Ya. Jadi potensi sebagai Satrio Piningit bagi diri sendiri, ya. Sebagai seorang Ratu Adil minimalnya bagi diri sendiri juga, bagi keluarga juga, ya. Syukur-syukur bisa bagi sekitar, dan lebih bersyukur lagi ya bagi seluruhnya. Betul, gitu, Kang kan? Prabu. Ya, jadi setiap diri ini dibekali potensi kekuatan itu, gitu. Siap. Potensi kekuatan jati diri, ya. Siap. Ya, sebagai apa ya? Sebagai bekal dalam menjalankan
tugas dan peran kehidupan Siap. yang sejati, gitu kan? Karena dalam kebersamaan, ya, dalam tugas kebersamaan di kehidupan bumi alam ini, dalam satu visi misi Siap. untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur Siap. yang sawarga maniloka, ya kan? Ini kan masing-masing punya tugas dan peran yang sejati, Betul. ya kan? Ya, yang benar-benar sejati tugas perannya ini dalam tugas kebersamaan. Siap. Ya, di Taman Sawarga Maniloka kekal abadi Ya. yang akan terwujud di kehidupan bumi alam ini. Amin. Masing-masing punya tugas dan peranan yang sejati. Siap. Nah, sebagai bekalnya, ya, dalam menjalankan tugas dan peran ya, yang sejati ini, Siap. ya dibekali itu tool, perangkat atau fasilitas yang terkoneksi dengan sang sentral. Wow. Sentral dari Bocah Angon, ya kan? Sentral dari Satrio Piningit, sentral dari Ratu Adil, sentral dari Sang Imam Mahdi, ataupun sebutan-sebutan yang lainnya, gitu loh. Kan masih banyak sebutan-sebutannya, ya kan? Siap. Gitu loh. Ya, Jadi sebagai itu tadi interkoneksi ya, dengan sang inti, sang sentral, siap. Sang inti ini, gitu Betul, loh, betul, ya. betul. Jadi seperti itu penjelasannya ya Kang Prabu. Nah, Kang Prabu, dan menurut Kang Prabu itu sosok sentralnya itu ada di mana dan siapa gitu Kang Prabu? Ya, permasalahannya ini ya, ini sosok sentral ini ya, ini namanya sangat sakral sekali. Gitu. Siap. Namanya sangat sakral dan sangat bermagis. Dengan daya magisnya ini ya, power magisnya ini, wow. Kalau sekedar bom nuklir itu tidak ada apa-apanya, ya, betul. Gitu loh, ya. Jadi ini inti nuklir. God particle. Siap. Gitu loh. Nah, kalau disebut namanya, ya, ini wah, resikonya sangat besar kalau sekali, tidak menerima, ya. mengolok-olok. Resikonya sangat besar sekali, Sepakat, gitu loh, ya. Dimana power kekuatannya tadi saya sebutkan, ya, bukan sekedar kekuatan nuklir, tapi inti nuklir, gitu loh, ya kan? Jadi kalau disebut namanya, terus ada yang meremeh, ada yang menghina, ada yang mengolok-ngolok, ya. Kasihan. Apalagi yang menghina ini umpamanya dia memegang satu kekuasaan di suatu daerah umpamanya. Nah, inti nuklir ini atau God particle atau disebut sebagai antimateri, ya. Ini kalau bergesekan dengan fisik, artinya tadi bergesekan dengan orang yang mengolok-ngolok ataupun menghina ini, ya ini akan jadi bencana alam yang luar biasa, gitu loh. Perlu dibentuk dulu ya Kang Prabu. Makanya saya sebagai seorang yang mengetahui ya resiko ini, jadi saya tidak bisa sembarangan menyebut namanya. Itu baru bijaksana. Makanya perlu dibentuk dulu wadah-wadahnya, minimalnya untuk meredam ini, gitu loh. Betul. Ya, meredam dampak-dampak bencana yang akan ditimbulkan oleh beberapa orang yang menghina, mengolok-ngolok. Ya, karena memang belum siap. Belum siap. Belum siap. Ya. Jadi tidak bisa kami sebutkan. Yang jelas namanya. pasti. Ya. Suatu saat ya mengetahui sendiri. Iya, Kang betul. Prabu. Karena beliau ini kan memiliki banyak sekali nama juga. Ya kan? Namanya ini banyak sekali ya. Dan memang lebih dari 50 nama-namanya ini gitu loh. Nah, ya. dimana nama-namanya ini betul-betul sakral, apalagi nama jati diri sejatinya gitu loh. Iya, aduh. Ini mengerikan. Resiko sekali, mengerikan ya. Iya, sepakat-sepakat nanti daripada menimbulkan bencana yang tidak diinginkan, malah gimana dong kebijaksanaan seorang Kang Prabu nih. Jadi kalau yang menyebut tadi ya, yang menyebut itu orang yang punya power, misalnya kepala daerah di suatu daerah mana gitu kan, yang mengolok-ngolok dia. Nah kalau yang mengolok-ngolok rakyat ya berdampak bagi
masyarakat itu sendiri gitu. Janganlah, ini Ya kan? masih susah Kang Prabu. Iya kan? Masih susah karena masih dalam rangka membentuk jati diri, membebaskan terpingitan para kasatria ini ya Kang Prabu. Betul. Baik, sudah jelas ya pemirsa, jadi kita tidak perlu menyebutkan sosoknya siapa, beliau di mana. Sebenarnya kalau Jeli sudah ada sih ya, kalau Jeli. Jadi lebih baik fokus untuk membangkitkan tadi satrio-satrio piningit yang ada di dalam diri masing-masing. Ya, sepakat. Jiwa-jiwa kesatria yang ada di dalam diri masing-masing ini dibangkitkan, itu akan jauh lebih mulia. Gitu, ya kan? Daripada menunggu dan menunggu, ya kan? Dan mengharapkan kemakmuran, ya kan lebih baik kita menciptakan kemakmuran, mewujudkan kemakmuran sendiri, ya jauh lebih mulia daripada pemberian, kan begitu, gitu loh, ya kan? Walaupun ya diberi terus ya. Iya, ya minimalnya kan ada karya, ada upaya, ada karya. Jadi bukan hanya sekedar mengharapkan, gitu kan? Yang justru ya nilainya itu kurang ya. Nilainya selama ini saja ini nilainya di mata alam sudah kurang ya kan, karena dari alam ini selalu menerima ya kan, selalu mengambil dari alam, tidak pernah memberi kepada alam ya. Di mata alam ini nilainya sudah sangat minus ya, apalagi ditambah dengan hanya mengharapkan kemakmuran yang merupakan pemberian dari sang Satrio Piningit yang merupakan sosok sentral ini gitu loh ya kan. Iya, betul. Gimana nilainya gitu. Kang Prabu katanya nih Satrio Piningit itu sekarang menyamar, nggak mau jadi orang kaya raya ya, karena masih melihat masyarakatnya menderita. Jadi kalau kaya raya itu malu. Nah, itu bagaimana kalau Kang Prabu menyikapinya? Ya, itu kan terserah aja. Terserah aja kalau maunya begitu. Memang kan kemarin saya juga sudah menyampaikan ya kan. Jadi yang namanya kalau disebut yang namanya Satrio Piningit ini ya, ini kan bukan banyak yang mengaku ya, banyak yang merasa gitu loh ya. Banyak yang merasa. Mending merasa daripada menghina ya. Kalau sosok sentral ini memang betul-betul beliau ini memiliki aset kekayaan yang sangat luar biasa sekali. Betul. Gitu. Ya, aset kekayaannya itu sangat luar biasa sekali. Gitu. Betul. Nah, baik itu aset kekayaan dari apa? Dari peninggalan ya, peninggalan masa lalu ya, maupun aset-aset kekayaan yang memang masih berupa sumber kekayaan, sumber kekayaan berupa batu berlian, emas, intan yang memang sangat banyak sekali itu ya. Ya karena masih menunggu ini loh, para kasatrio Piningit itu ya nggak terlalu terpingit lah, persembahkan karya dulu lah, jangan meminta terus gitu ya. Iya, kan sudah dibekalin dari dulu, enak banget gitu ya. Dari sejak lahir saja masing-masing diri ini kan sudah dibekali potensi yang luar biasa. Betul, Kang Prabu. Iya, jadi ya dioptimalkan lah. Iya, dioptimalkan berbagai potensi jati diri yang ada di dalam dirinya masing-masing ini daya gunakan dengan maksimal gitu loh ya. Ya minimalnya 10% saja dari penduduk Nusantara ini ya, NKRI ini ya, sudah kembali kepada jati diri. Itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Berbagai potensi kekayaan alam ya, itu akan bermunculan gitu loh ya. Emas, intan, berlian ya. Itu akan bermunculan gitu loh. Seiring dengan bangkitnya jati diri. Bangkitnya kesadaran jati diri bangsa ini gitu loh. 10% saja ya. Jati diri bangsa Nusantara ini bangkit, wow, ini akan bermunculan nih harta-harta
kekayaan. Jadi nggak usahlah khawatir. Nggak usah khawatir. Yang penting ya. Kesadaran diri atau jati diri gitu dibebaskan dari keterpingitan ini. Iya, tanpa harus menunggu. Kalau muncul sekarang semuanya ya dimunculkan sekarang ya kemakmuran. Terwujud sekarang ya, tapi jati dirinya ini tidak bangkit ya. Percuma. Ya, percuma. Mentalnya dulu loh dibentuk ya kan. Betul. Mental kaya rayanya ini dibentuk semua gitu loh ya kan. Jangan mental kere terus, mental miskin terus gitu loh. Betul. Ya, memang kan? harus begitu Kang Prabu. Ya kita itu kan memotivasi. Iya. Ya, masalah diterima tidak ya terserah mangga. Enak enggak kalau ya. mentalnya sudah kaya raya, bukan mental hamba sahaya yang lemah tak berdaya, yang bisanya mengemis, merengek, wah ya percuma nanti. Kalau toh umpamanya dijadikan sebagai pejabat, ya akan korupsi lagi. Mentalnya memang mental kere gitu takut, ya kan. Takut nggak kebagian. Iya, takut nggak kebagian. Takut nggak kebagian gitu kan. Diangkat jadi pejabat, ya kan. Korupsinya nggak tanggung-tanggung ya. Itu bukti mental lemah gitu loh. Mental miskin, kere gitu loh, ya kan. Kekuasaan pun digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Begitulah. Dah. Baik Kang Prabu. Kita lanjut Kang Prabu. Nah, masih berhubungan juga dengan Satrio Piningit, Ratu Adil, Bocah Angon. Nah, kemudian ada banyak penyebutan ya dari berbagai versi. Nah, meyakini juga adanya Eyang Sabdo Palon, Nayo Genggong, juga Eyang Semar. Nah, sebenarnya siapa sih beliau-beliau ini ya Kang Prabu? Dan ada juga yang mengatakan bahkan diyakini ya bahwa Sabdo Palon menagih janji. Nah, menagih janji saatnya kembali ke ajaran Budi. Nah, ini yang dimaksud ajaran Budi itu apakah suatu ajaran budaya, adat atau agama atau seperti apa, Kang Prabu? Mangga, silahkan. Iya. Jadi Eyang Sabdo Palon juga bersemayam juga di masing-masing diri, ya kan? Oh gitu ya? Sentralnya juga tetap ada. Ya. Sabdo Palon itu kan sabdo. Itu ucapan. Ya. Palon itu apa ya? Kunci gitu. Kunci gitu ya? Iya kan kunci. Kalau di pintu itu kan biasanya ada palang gini, kunci disebut sebagai palon. Betul. Sabdo Palon itu sebetulnya kata kunci gitu loh. Iya kan? Kata kunci ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya ya kembali kepada jati diri gitu loh ya kan? Iya, jadi setelah agama datang ya ke bangsa ini ya kan. Nah, ini kan diberi kesempatan. Betul. Karena ngeyel. Betul. Agama ini ngeyel. Ya, di Nusantara ini yang sudah sawarga maniloka ya, sudah surgawi, ngeyel pengen ditata gitu loh. Oke, siap. Kan? Dengan betul, Kang Prabu. aturan agama ini gitu loh. Diberi kesempatan. Ya, makanya diberikan kesempatan gitu. Ya sudahlah, kasih kesempatan juga kayak apa sih? Ya kan, tatanan yang dibawa ya kan, tatanan yang dibawa ini seperti apa, udah coba kasih kesempatan 500 tahun ya kan, ya untuk menata ya. Soalnya ngeyelnya tuh minta ampun pada masa itu gitu, ya kan? Nah, makanya diberi kesempatan, ya udah namanya ngelihatnya kayak cucu ya kan. Jadi Sabdo Palon yang lihatnya kayak cucu, ya sudahlah, ya namanya cucu ya kan, minta ini turutin saja lah. Berarti sebenarnya yang Sabdo Palon kayak apa gitu kan, diberi kesempatan. Beri kesempatan mangga namanya cucu ya, sayang kakek sama cucu. Nah, ternyata ya setelah diberi kesempatan ini kan bukan tatanan kehidupan yang berperadaban, tapi justru kebiadaban yang terjadi. Malah menghilangkan tuan rumah kesini, ya kan? Semakin kesini ini kan semakin biadab sekali gitu loh, ya kan? Ya makanya
wajib untuk kembali gitu. Kembali, betul. Kembali kepada jati diri gitu loh. Jadi ajaran budi di sini sebetulnya ya ajaran tahu balas budi lah, ya kan. Iya, Jadi ajaran budi di sini bukan yang dimaksud dengan ajaran budaya, itu bukan. Tapi bagaimana kita itu idealnya hidup itu kan take and give. Siap. Saling menerima dan memberi. Betul. Itulah ajaran budi ya. Maksudnya berbalas budi. Berbudi pekerti yang sebenarnya begitu. Jadi alam seimbang dan selaras. Selama ini kita mengambil terus menerima terus dari alam ini gitu loh, ya kan. Nah, saatnya kita memberi kepada alam. Nah, itu yang dimaksud dengan ajaran budi. Oh, begitu. Membalas budi gitu loh. Membalas ya kan? budi. Iya, jadi kalau sudah ya kan, artinya ada take and give-nya ya. Ini seimbang, selaras dengan alam ini. Ya kehidupan pasti damai. Sawarga mani lokal lagi. Sawarga mani lokal lagi gitu loh. Siap. Bagaimana untuk mewujudkan itu take and give yang baik dan benar, ya kan? Nah, ini sudah diberikan formulanya. Iya, di tayangan Kang Prabu juga ada. Tayangan Prabu dan Ratu ini ada. Betul. Dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Gitu loh. Itu ya. Jadi bagaimana kita membalas membalas budi ya kepada alam ini, kepada para leluhur ya, kepada para karuhun ya. Bagaimana kita membalas budi mereka ya. Siap. Mereka itu kan sudah banyak sekali ya berbuat baik untuk kita semua, bukan gitu banyak ya. sekali, sudah tak bisa dihitung. Terhitung gitu. Nah, bagaimana kita membalasnya ya? Mereka memberikan inti sari kehidupan, ya kita tentunya memberikan inti ya. Dari diri juga. Gitu. Siap. Dan hanya dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini gitu loh, kita bisa memberikan inti diri gitu loh. Ya kan? Memberi inti diri. Makanya lihat tuh tayangan-tayangan jurus ya, penjelasannya ya kan, tentang energinya bagaimana ya kan. Nah, itu di situ ada dijelaskan. Ya, disimak lagi bagaimana, take and give yang benar gitu benar lah, ya. Yang baik, yang benar dan yang sejati, yaitu dengan energi dari jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Wow, ya. Terus tadi itu kalau yang Semar seperti apa? Ya, yang Semar ini kan dikatakan sebagai sosok samar ya. Semar itu identik dengan samar. Samar itu ya apa ya? Ya tidak nyata. Tidak nyata alias gaib gitu kan. Iya. Jadi hampir sama saja lah ya. Iya, hampir sama saja. Dan gitu sosoknya pun kayak yang Sabdo Palon, yang Semar itu ya nggak menentu siapa gitu ya, tergantung tertampaknya di masing-masing jiwa. Dalam diri-diri sama dengan Bocah Angon, Ratu Adil, Imam Mahdi, Satrio Piningit gitu kan, Sabdo Palon, Semar gitu kan, itu ada di dalam diri juga gitu. Siap. Itu sebagai tool sekali lagi ya, di dalam diri ini sebagai tool ya, sebagai fasilitas, sebagai perangkat gitu loh ya, agar bangkit jati diri kita semua gitu loh. Nah, bagaimana membangkitkannya? Potensi yang luar biasa ini di dalam diri, yaitu dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi. Gitu loh. Betul, Kang Prabu. Jadi saya sudah paham ya mengenai hal itu pemirsa. Itulah penjelasan dari Kang Prabu mengenai yang Sabdo Palon, yang Semar. Jadi kalau menurut saya Kang Prabu ya, ini menurut saya kalau misalnya salah ya mohon maaf ya. Saya merasa bahwa banyak sejarah ini diputar balik ya. Jadi untuk kepentingan suatu golongan atau tertentu lah ya. Jadi kita sampai nggak ngerti sejarah sebenarnya. Leluhur kita. Ya, memang banyak sekali pihak-pihak yang punya kepentingan, ya kan? Yang intinya dari kepentingan itu adalah
bangsa ini tidak boleh bangkit. Nah, gitu loh. sepakat kalau tidak itu. boleh bangkit jati dirinya. Betul. gitu loh, ya. Ini makanya sadarlah Intinya semua. itu, makanya ya kita harus sadar semua. Mari kita bangkit semua. Iya. Ya. Jadi jangan menunggu, ya. Jangan menunggu kemunculan dari sang Satrio Piningit yang sejati, tapi Satrio Piningit yang ada di dalam diri ini. Mari kita bangkit bersama. Mari kita semua menjadi sang kesatria yang sejati. Siap. Ya kan? Jadi biar tidak jadi Satrio Piningit lagi, ya. Kalau Satrio perempuan Piningit, apa? ya, Kalau perempuan apa sama ya Satrio, bukan Sri Kandi. Jiwa kesatria juga. Jiwa gitu kesatria loh, ya. juga. Kan jiwa, kalau Iya. jiwa itu kan netral ya. Iya. Siap-siap Intinya Kang kan Prabu, jiwanya. jiwanya. Oh, luar biasa Kang Prabu pembahasan kali ini. Saya berharap ini pemirsa ini bisa menerima. Kalau belum bisa menerima, ya jangan menolak dulu. Iya. Ya biar masuklah pencerahannya gitu ya Kang Prabu. Betul. Kang Prabu, Siap. saya rasa cukup dulu lah Kang Prabu Siap, ya. siap. Mangga, Biar sedikit tapi biar masuklah. Oh, iya. Baiklah pemirsa, untuk kesempatan hari ini perjumpaan kita saya rasa cukup di sini. Lain waktu nanti kita sambung dengan pembahasan yang lainnya. Apabila ingin pemirsa ada yang dibahas, bisa komentar di bawah ini. Nanti Kang Prabu yang terpilih dari komentarnya dibahas di tayangan berikutnya ya Kang Iya, Prabu. mangga. Hatur nuhun anu kasun Kang Mangga, Prabu. sami-sami, hatur nuhun. Sami-sami. Pemirsa, saya rasa cukup di sini perjumpaan kali ini. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu balaria waluya. Asma pangestu hiba pangriksa.